Silakan dibuka saja, Pak. Kita bisa mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan ketiga ya dalam acara data share. Untuk materi kali ini adalah mapping mata kuliah terhadap kurikulum ya. Yang terhormat Ibu Lucy Susanti sebagai data share kita. Yang terhormat kawan-kawan sekalian, dosen, Kaprodi di Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Teknik Industri, juga teman-teman dosen di Universitas Bakti Indonesia, serta ada Kaprodi dari program studi yang lain yang sudah menyiapkan diri untuk kita dapat belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mempercepat waktu ya, agar kita tidak menyanyikan waktu, dipersilakan kepada Ibu Lucy untuk menyampaikan materi, dan kepada nanti tolong diberikan juga kepada teman-teman yang belum presentasi kemarin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah slide saya sudah terlihat, Pak, Ibu? Sudah ya? Sudah, Baik. sudah. Jadi kemarin sebenarnya sudah sempat disinggung juga ya, tapi mungkin ada prodi yang belum hadir, jadi sedikit kita ulangi supaya persepsi kita terhadap bagaimana menyusun bahan kajian terkait kepada capaian pembelajaran yang diharapkan, maka kita perlu mensiasati sedikit gitu ya, bagaimana sih menyusun mata kuliah. Jadi sebelum kita sampai ke mata kuliah, mungkin terakhir kita akan bahas tentang capaian pembelajaran. Nah, untuk suara saya terdengar jelas, Pak, Ibu? Jelas, Bu. Ya, jadi sebelum kita Jelas, Bu. mata kuliah, terakhir kita membahas tentang capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu adalah outcomes atau kemampuan akhir yang kita harapkan ada pada lulusan kita sebelum mereka tamat. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, capaian pembelajaran ini dilihat dari 4 aspek ya Bapak Ibu ya. Kalau kita merujuk kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, di dalam KKNI telah digarisbawahi bahwa sekurang-kurangnya seorang lulusan S1 itu memiliki 4 aspek yang harus mereka punyai di dalam diri mereka sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Nah, inilah yang dinamakan dengan capaian pembelajaran yang ditinjau dari aspek sikap, kemudian dari aspek pengetahuan, dari aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Nah, insya Allah kemarin kita sudah review dari prodi sistem informasi dan juga dari sistem dari teknik informatika. Cuma memang masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan terkait capaian pembelajaran dan juga capaian pembelajaran profil lulusan ya, dan mapping keduanya. Nah, itu mungkin perlu ada perbaikan sedikit. Untuk teknik informatika kemarin ada beberapa poin dan penekanan khusus terutama terhadap narasinya. Nah, dari hasil CPL yang sudah kita susun, kemarin kita juga sudah berikan masukan bahwa untuk CPL di bidang sistem informasi, kemudian teknik informatika, sudah ada rujukan pada asosiasi keilmuan yang bernama Aptikom. Barangkali untuk mempermudah kita daripada kita menyusun dari awal, silahkan diadopsi dari rujukan atau panduan tersebut. Kemudian untuk bisa ditambahkan nanti dengan apa yang dinamakan dengan teks pendukung dan ciri khas perguruan tinggi Bapak masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi yang ada di asosiasi keilmuan itu umumnya adalah inti keilmuan. Karena
Jadi yang ada di Aptikom itu fokus kepada inti keilmuan. Jadi bahan kajian yang terkait dengan inti keilmuan. Sementara di dalam perguruan tinggi untuk bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ada muatan tambahan. Ada muatan tambahan yang bisa berasal dari kementerian sendiri, ada yang berasal dari perguruan tinggi sendiri, karena masing-masing perguruan tinggi punya kekhasan yang ingin memberikan warna terhadap seluruh lulusan mereka, atau juga ada penciri dari perguruan tinggi maupun fakultas maupun prodi. Nah, jadi kekhasan ini harus kita masukkan di dalam menyusun kurikulum. Nah, jadi yang ada di Aptikom itu poin pertama, inti keilmuan. Silakan ini diadop, karena kalau seandainya inti keilmuan ini ada yang kurang, berarti kita kurang memberi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan seorang calon sarjana di bidang kita. Nah, kalau untuk iptek pendukung itu sangat terkait dengan kebijakan, baik kebijakan kementerian maupun kebijakan perguruan tinggi sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, jadi mudah-mudahan nanti bisa dipresentasikan ya inti keilmuan, iptek pendukung, ciri khas perguruan tinggi. Dan barulah nanti dari sini, dari bahan kajian akan muncul apa yang dinamakan dengan mata kuliah. Mata kuliah itu muncul berdasarkan bobot atau seberapa besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bahan kajian itu. Nah, karena waktu ini bisa langsung berkaitan dengan SKS, maka kita bisa konversikan langsung waktu penyelesaian itu menjadi beban SKS. Ya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, bahan kajiannya adalah tentang misalnya di kimia organik, bahan kajiannya ada struktur dan kereaktifan senyawa, senyawa Hk, senyawa derivat, dan seterusnya. Nah, mata kuliahnya yang relevan untuk ini bisa dijadikan mungkin 3 mata kuliah misalnya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang stereokimia, kinetika, energetika, reaksi dan mekanisme reaksi, ini bisa dikelompokkan menjadi satu satu sub bahan kajian. Nah, satu sub bahan kajian ini bisa kita jadikan satu mata kuliah. Namanya kimia organik fisik. Nah, kalau yang di atas mungkin bisa dijadikan satu mata kuliah atau mungkin 2 mata kuliah, itu sangat tergantung dari berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan bahan kajian tersebut. Yang di bawah sintesis organik, kimia organik bahan alam dan seterusnya, itu barangkali juga bisa dijadikan satu mata kuliah. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin bisa dibayangkan ketika kita menyusun mata kuliah. Yang jelas, mata kuliah harus muncul berdasarkan bahan kajian. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Kita tetapkan dulu judul mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, baru kita cari bahan kajiannya apa. Jadi itu kebalik Bapak Ibu ya. Jadi bahan kajian dulu yang kita tetapkan, dan bahan kajian ini adalah kewajiban kita untuk diberikan kepada calon lulusan atau kepada mahasiswa. Nah, dari bahan kajian barulah nanti kita breakdown menjadi mata kuliah. Ada yang mata kuliah itu SKS-nya 3, ada yang SKS-nya 2, ada yang bahan kajian itu menjadi satu mata kuliah, bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, 4, dan seterusnya. Itu akan sangat tergantung dari keluasan dan kedalaman materi yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Nah, mungkin ini kita perlu nanti matrikan setelah ditemukan ya, setelah disusun sedemikian rupa mata kuliah yang kita punya ya, kita mappingkan ya. Nah, kemudian kita lihat nih Bapak Ibu, ini kita misalnya nih mata kuliah 1 ya, itu punya punya muatan sikap. Nah, mata kuliah 2 juga
punya muatan sikap gitu ya Bapak Ibu ya. Mata kuliah 3 punya muatan sikap juga. Mata kuliah 4 nggak ada muatan sikap ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga sekaligus nanti memappingkan ini mata kuliah yang Bapak Ibu punya, itu punya mapping nggak ke capaian pembelajarannya, gitu ya. Nah, karena kalau tidak, tentu kita khawatirkan ada capaian yang tidak tercapai di mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya untuk mata kuliah MK3 dan MK4. MK3 itu hanya memuat sikap sama keterampilan khusus gitu. Sementara mata kuliah yang keempat itu hanya punya pengetahuan sama keterampilan umum gitu. Nah, oleh karena itu ini berpotensi ya, ini berpotensi untuk digabung atau Bapak Ibu telaah kembali. Betul nggak ini capaian pembelajarannya? Ya, itu yang perlu. Karena kalau tidak lengkap ya untuk apa gitu ya? Untuk apa dia hanya mengacu pada dua aspek saja gitu. Nah, yang lebih fatal itu pada mata kuliah 5. Dia tidak mendukung capaian pembelajaran apapun. Terus untuk apa mata kuliah ini ada begitu ya, Pak Ibu ya. Jadi CPL itu harus didistribusikan ke dalam mata kuliah. Karena CPL lah yang akan kita ukur nantinya. Sementara kalau dia tidak kalau dia tidak termappingkan ya atau makan kurang, nah mungkin itu perlu dievaluasi. Jadi mungkin itu yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Ya, baik, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita akan bisa lihat ya estimasi waktu. Ya, tadi mungkin telah saya singgung juga sebentar di depan. Nah, mata kuliah tergantung dari bahan kajian dan keluasannya, maka kita bisa perkirakan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan bahan kajian tersebut selama 1 semester. Nah, dari situlah kita nanti bisa konversi ke dalam bentuk SKS. Bapak Ibu ya. Jadi SKS itu muncul bukan berdasarkan perkiraan saja atau perasaan saja atau saya ini kayaknya mata kuliah saya rasanya berat, saya kasih 4 ya, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi SKS itu idealnya muncul karena memang alokasi yang dibutuhkan, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi tersebut itu memang cukup untuk digunakan sebesar 4 SKS. Baik ya Bapak Ibu ya, jadi silahkan nanti diorganisasi lagi ininya mata kuliah. Ini kan mata kuliah ini belum tahu nih kita naruhnya ini bagusnya di apa ya, nanti di kelompok yang basic kah dia, atau mata kuliah pilihan kah dia, atau mata kuliah wajib gitu ya Bapak Ibu ya, atau mata kuliah general studies pendukung gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti coba diorganize kembali. Tapi ini setelah selesai di bahan kajian ya, di bahan kajian udah, kemudian nanti mata kuliah, nah barulah kita mulai menyusun. Cara yang paling gampang adalah kita bikin seperti pohon atau peta kurikulum Bapak Ibu ya. Peta ini akan memberikan mana yang menjadi akar di mata kuliah, fondasi begitu ya, mana yang menjadi dasar, menjadi akar, kemudian mana yang menjadi dindingnya gitu ya, pendukungnya, mana yang menjadi atapnya gitu ya. Nah, ini ya, mana yang menjadi kalau penutup itu apa sih namanya? Yang pilihan itu. Jadi antara atap dengan atap itu kalau di Banyuwangi namanya apa ya? Untuk bisa air nggak masuk gitu ya. Kira-kira seperti itu. Penutup ya, penutup. Nah, ini penutup lah istilahnya. Nah, kalau bisa susunannya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi letakkan
mata kuliah yang yang dasar gitu ya, yang sifatnya pondasi gitu ya. Katakanlah misalnya untuk belajar pemrograman itu kan wajib paham aljabar ya Pak ya, aljabar linear. Nah, aljabar tentu harus mendahului logika pemrograman misalnya, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum mereka mampu menulis, mereka tentu ngerti dulu bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia harus menjadi pondasi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, barulah nanti kita susun setelah kita bikin semacam pengelompokan seperti ini, yang dasar mana, yang pendukung mana, yang atap mana gitu kan, yang penutup mana gitu ya. Barulah kita nanti akan lihat distribusinya ke dalam semester. Usahakan di tiap semester itu tidak terlalu gemuk gitu ya, tapi ada satu semester yang kurus gitu ya. Misalnya semester 1 dikasih 22 SKS gitu, semester 2 16. Nah, itu kan ada ketimpangan. Kalau bisa beban itu setara setiap semesternya. Itu yang kita harapkan. Lalu nanti kita kita plotting lagi atau mapping lagi ke dalam semester ya. Jadi semester 1 2 kurang lebih sama, kalau bisa SKS-nya 3 4 5 6 7 dan semester 8 nggak apa-apa dikit. Pertama, ini bisa membantu mahasiswa bagi yang ingin tamat lebih awal. Jadi ada mahasiswa yang excellent, mereka bisa tamat dalam jangka waktu kurang dari 8 semester. Jadi 7 semester sudah selesai kuliahnya misalnya. Jadi semester 8 dia fokus untuk menyelesaikan tugas akhir saja. Yang kedua, kenapa di semester akhir ini sengaja SKS-nya dibuat lebih sedikit? Itu untuk mengakomodir katakanlah misalnya kampus Merdeka, Bapak Ibu ya. Nah, kampus Merdeka yang aktivitasnya itu tidak di dalam perguruan tinggi, tidak credit earning, tidak cross enrollment gitu ya, tapi aktivitasnya di luar kampus. Nah, misalnya ada yang namanya magang bersertifikat ya, itu penting sekali bagi anak teknik ya, terutama bagi anak teknik. Magang bersertifikat itu pilihan yang sangat yang sangat dianjurkan, dan kalau bisa dilakukan sebelum mereka lulus. Supaya apa? Pertama, kalau mereka excellent di tempat mereka magang, maka bisa jadi mereka akan direkrut langsung menjadi karyawan di tempat itu. Nah, ini kan bonus bagi mahasiswa. Yang kedua, ketika mereka magang dan itu terletak di semester akhir ketika mereka mau tamat, mereka sudah punya bayangan tentang dunia kerja yang akan mereka masuki. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi poin penting kenapa kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar itu mendorong aktivitas mahasiswa dilakukan di luar perguruan tinggi, baik itu di industri maupun di masyarakat secara umum. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu juga mau mengadopsi kebijakan MBKM, itu dengan sangat mudah sebenarnya sudah bisa diakomodir ya Bapak Ibu ya, asalkan Bapak Ibu mampu menyusun lot atau beban dari kurikulumnya tidak terlalu timpang dan juga tidak terlalu berat sebelah gitu ya, tidak terlalu gemuk gitu ya, sehingga ada yang memang perlu dihabiskan di awal-awal dan di akhir itu gunanya untuk mengakomodir beberapa kebijakan tadi. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, kurang lebih tadi untuk misalnya SKS, jangan lupa bahwa SKS itu tidak hanya pembelajaran di depan kelas gitu, atau pertemuan secara langsung antara dosen dengan mahasiswa pada waktu yang sama. Kalau sekarang karena online, tempatnya bisa sama, tempat sama di dalam kelas. Tapi sekarang waktunya sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, tatap muka ini itu belum cukup untuk memenuhi apa yang dinamakan dengan satu SKS. Satu SKS harus ditambah dengan penugasan terstruktur. Nah, Bapak Ibu bisa berikan katakanlah
penugasan, begitu ya, latihan, tutorial, gitu. Itu juga bagian dari aktivitas SKS-nya. Dan juga mahasiswa juga dituntut untuk belajar secara mandiri selama sekurang-kurangnya 60 menit. Jadi kalau mata kuliah ibu, bapak ada 2 SKS, maka sekurangnya 2 jam mereka harus sediakan waktu untuk mempelajari pelajaran di mata kuliah yang bapak ibu ampu. Begitu ya bapak ibu ya. Sehingga kalau semua dikerjakan dengan baik, sebenarnya mahasiswa itu dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu itu mereka harus alokasikan cukup banyak waktu sebenarnya untuk tugas mandiri dan untuk tugas terstruktur. Apabila mereka punya 8 mata kuliah ya, atau 7 lah, katakanlah 7 mata kuliah dalam 1 semester, maka ada 7 aktivitas yang harus mereka alokasikan sebesar kurang lebih 2,8 jam gitu ya, kalau seandainya 7 semua misalnya. Nah, seperti itu ya Pak Ibu. Kemudian untuk praktikum 170 menit per minggu jika seandainya ada aktivitas praktikum. Ya. Nah, atau kurang lebih sekitar 3 jam per minggu ya. Jadi pekerjaan yang mungkin tugas mandiri dan tugas terstruktur ini itu bisa dihilangkan ketika dibutuhkan pembelajaran dalam bentuk praktek, baik itu praktek bengkel, studio, gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu diperkirakan waktunya 3 jam seminggu per semester. Tergantung berapa alokasi bobot yang diberikan untuk praktikumnya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait apa yang akan menjadi penugasan dan juga nanti yang akan dipresentasikan oleh teman-teman dari UPI untuk kita bisa pantau progresnya bersama. Baik, saya kembalikan kepada Pak Lukman atau Pak Harun, silakan. Ya, selamat datang kepada Pak Rektor yang sudah hadir juga pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak, maaf kami sudah duluan aja nih Pak. Pada Pak Dekan FMIPA, Wakil Dekan Fikes, ya selamat datang, selamat bergabung. Bapak Ibu, selamat bergabung. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari kegiatan kita pagi hari ini. Amin, 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 amin. Terima kasih. Ya, dilanjut dengan presentasi dari Kaprodi Teknik Industri. Mana nih, Bapak Imam? Yang kemarin dulu ya. Ya, yang kemarin yang belum. Kemudian nanti dilanjut lagi dengan Kaprodi Teknik Informatika untuk revisinya. Monggo, mohon dikoreksinya dan bimbingannya, Ibu. Ya, baik, insya Allah. Silakan Pak, di-share saja ininya. Silakan kepada Bapak Imam Hidayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh umat beragama. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Harun. Kepada Bu Lucy juga, sebenarnya di sini akan lebih sedikit bertanya Bu tentang teknik industri, karena pada dasarnya saya itu ikut sejak awal Bu, tapi lebih fokus dalam jadi operator di akreditasi kemarin. Hanya ikut mendengarkan, tidak bisa bersuara dan banyak. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya tentang perancangan-perancangan di teknik industri, karena sebetulnya saya sudah ada ya persiapan-persiapan itu, tapi tidak semaksimal mungkin seperti yang diharapkan. Di sini, dan saya juga minta maaf kepada Bu Lucy dan juga mungkin teman-teman, karena di sini saya tidak sempat membuat PowerPoint, hanya ada kurikulum saya yang sudah saya buat sedemikian rupa. Sebentar. Ya, masuk Pak, masuk Bu. Masuk.
Sebenarnya dari sini Bu, saya ingin membawa prodi saya, teknik industri itu hanya fokus dalam segi perancangan, terutama dalam perancangan-perancangan yang memang basicnya itu dalam segi atau dunia teknik, teknik seperti teknik permesinan, teknik industri dan informasi juga. Jadi mencakup seluruh tentang perancangan. Tapi ini visi dan misi baru yang akan saya kelola. Untuk visi dan misi yang lama itu masih sama dengan apa itu, dengan visi misi teknik informatika ataupun dengan visi misi sistem informasi yang dulu. Nah, karena saya di sini juga baru menjabat selama kurang lebih 6 bulan, jadi saya masih banyak kekurangan dan mohon bimbingannya. Ini visi misi yang kemarin tidak sempat saya presentasikan karena ya kembali lagi kemarin saya jadi operator dalam tim akreditasi akuntansi. Nah, mohon koreksinya. Langsung didiskusikan apa atau boleh dilihat? Bisa Bu, boleh dilihat dulu. Boleh. Baik, jadi ini baik di awal satu-satu aja kali ya Pak ya. Oke, baik. Baik, pertama dari visi, misi dan tujuan prodi ya. Jadi untuk visi itu Bapak dan teman-teman di prodi Teknik Industri itu ingin menjadikan program studi Bapak itu mampu bersaing ya, mampu bersaing. Pertama bersaing di tingkat mana Pak? Mungkin itu perlu ketika menyusun visi kita perlu bicara skopnya ya, skop supaya kita bisa mengukur dan menghitung apakah visi ini akan kita capai dalam rentang waktu berapa lama gitu ya. Oke, jadi mampu bersaing, skopnya, kemudian rentang waktunya. Nah ini juga perlu dipujikan. Bahkan mungkin kalau asesor Ban PT itu selalu tuh pasti nanyain itu. Ini rentang waktunya kok enggak. Tujuannya adalah agar visi itu bisa kita turunkan menjadi aktivitas yang lebih operasional. Gitu. Jadi kalau mau kita capai visi yang ini dalam waktu 5 tahun, maka kita akan lebih mudah menyusunnya dalam program-program yang sifatnya operasional dalam tentatif waktu 5 tahun. Ya, jadi kalau tanpa rentang waktu dikhawatirkan ya nggak apa-apa lah, belum tercapai kan juga nggak ada target. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu ya maksud dari kenapa Ban PT mensyaratkan adanya rentang waktu. Jadi itu ya Pak catatan dari saya. Nah kemudian bidang perancangan memang apa istilahnya mau dijadikan penciri gitu ya Pak ya, mau dijadikan penciri. Artinya seluruh lulusan Bapak diharapkan nanti memiliki kompetensi yang handal dalam bidang perancangan gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu dalam hal apa ini perancangannya? Kalau bisa. Sebenarnya dalam segi perancangan ini saya pribadi Bu lebih fokus kepada sisi di sistemnya Bu, entah itu di perangkat lunak, perangkat keras pun tidak jadi masalah karena nanti ketika kita keluar atau lulusan dari teknik industri sendiri bisa masuk kepada perusahaan-perusahaan, tidak hanya jadi staf atau pegawai tapi bisa menjadi bagian-bagian penting dari segi teknik itu sendiri. Karena kebetulan saya juga punya lumayan ada beberapa teman ataupun orang-orang yang bekerja di teknik seperti di PJB, dari teknik fungsinya juga, dan juga di PLN juga banyak, dan rata-rata itu mereka lulusan dari teknik industri, tapi mereka cuma bisa bekerja sebagai staf atau sebagai pekerja lapangan. Dan saya maunya itu lulusan teknik industri tidak hanya bekerja di lapangan saja, tapi juga bisa merancang sesuatu yang bisa digunakan untuk instansi tersebut. Oke, jadi ini perancangan yang dimaksud bisa produk, bisa proses. Ya? Bisa produk, bisa proses. Bisa proses ya. Nah ini saran dari saya.
saran dari saya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak terkait hanya untuk teknik industri saja. Jika memungkinkan, ketika penyusunan visi, misi dan tujuan prodi, coba ya diajak stakeholders atau diajak mitra yang relevan dengan pengguna lulusan kita nantinya. Oh, ini siap Bu. Ya, minta masukan dari pengguna lulusan, minta masukan dari mitra, minta masukan dari alumni, Bapak Ibu ya, supaya ketika kita menyusun visi misi prodi, kita tidak sendirian gitu. Nanti khawatirnya ketika kita susun ini yang diminta lain gitu ya. Karena yang kita harapkan kan mahasiswa kita akan menjadi lulusan yang akan memasuki dunia kerja. Tentu yang paling tahu tentang dunia kerja tentu adalah pengguna lulusan kita. Nah, jadi sangat-sangat diharapkan dan itu perlu didokumentasikan Bapak Ibu. Kapan misalnya Bapak Ibu mengundang misalnya ya, mengundang. Jadi ini bisa dikatakan ini draft ya Bapak ya. Bapak Ibu ya, ini draft kurikulum. Tapi nanti setelah selesai, itu sangat-sangat saya sarankan kepada ketiga prodi dan juga prodi lain yang relevan. Ketika kita sudah siap dengan sebuah draft kurikulum, saat itulah kita mulai untuk mengundang stakeholders kita, mitra kita, pengguna lulusan kita, orang-orang yang akan membantu kita dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi yang diharapkan. Nah, duduk bersama, undang mereka, kemudian kita sampaikan ini visi prodi saya. Nah, pada saat itulah nanti akan ada mungkin masukan-masukan yang berharga. Dan insya Allah itu bisa memperkaya dan memperbaiki kurikulum yang telah kita susun sedemikian rupa. Itu saran saya ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah pada data sharing kali ini adalah menyiapkan draft kurikulum sebaik yang kita bisa ya, semampu yang kita sanggup. Tapi tetap nanti kita perlu validasi ya. Kita perlu mengundang orang-orang yang bermitra dengan kita untuk merumuskan bersama kurikulum yang sedang kita susun tersebut. Ya. Baik, mungkin silahkan dilanjutkan. Nah, untuk misi dan tujuan. Nah, kalau misi tentu akan diturunkan dari visi ya, Bapak ya, Pak ya. Nah, oke. Jadi usahakan membuat misi tidak jauh berbeda dari visinya. Dan kemudian misi itu lebih terukur. Ya Bapak Ibu ya, lebih terukur, lebih mudah kita menyusunnya dalam bentuk program. Nah, Bapak Ibu, kemarin mungkin Pak siapa ya? Pak Lukman ya kemarin ya. Yang sudah menyusun misi, melakukan perubahan misi. Iya. Pak Lukman bisa beri masukan? Nah, ini kan biar tetanggaan bisa saling ini ya, saling memberi masukan. Jadi kalau misalnya definisi kita bunyikan statement berkualitas, berkualitas itu mungkin tridharma yang sangat general ya Bapak Ibu ya. Nah, khawatirnya nanti akan apa istilahnya? Mungkin kesulitan sendiri untuk membreakdown-nya menjadi apa ya? Menjadi sebuah program kerja begitu. Sebuah program kerja. Nah, mungkin Pak Lukman bisa beri masukan? Bentar, masih berpikir, Bu. Atau Ibu apa? Ibu Tias. Iya. Kemarin Pak Lukman mungkin sudah sudah saya beri komentar cukup baik ya, ada perubahan dari misi ya, dari misi yang lama ke misi yang baru. Dari misi yang lama ke misi yang baru. Ini kalau kemarin saya lupa meminta filenya. Pak Lukman mungkin bisa beri satu statement dari misinya yang kemarin yang sudah saya komentari. Maksudnya untuk yang teknik industri ini apa untuk yang prodi saya, Bu? SI Pak, SI. Oh, misi kemarin, sebentar Bu. Misi yang SI kemarin itu melaksanakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang sistem informasi untuk menghasilkan lulusan yang
berjiwa wirausaha dan profesional seperti itu. Nah, jadi ada fokusnya begitu ya Pak ya. Ya, Ada outputnya. fokusnya itu sangat berkait dengan visinya. Jadi kalau Bapak misalnya visinya fokus ke bidang perancangan, kalau bisa visinya mendukung itu juga gitu. Oh, bisa dibilang visinya ini adalah anak dari visi ini adalah anak dari visi begitu, Bu. Iya, gitu Pak. Oke, terima kasih. Supaya dia saling mendukung ya, karena misi itu kan untuk mendukung visi. Oke, terima kasih. Maaf ya, ini bukan saya menyalahkan, sepertinya masih terlalu general gitu. Ya. Pas gitu ya, sehingga fokusnya nanti kurang menjadi fokus gitu ya. Sehingga mungkin dikaitkan dengan visinya gitu. Nah, kemarin kenapa saya minta tolong Pak Lukman menyampaikan, karena beliau pada visinya sudah langsung bicara tentang kewirausahaan gitu ya. Jadi lulusannya memang didorong untuk menjadi wirausahawan baru, tapi tidak mengesampingkan kalau ada yang ingin menjadi profesional begitu. Nah, misinya itu otomatis akan langsung mendukung visi yang telah dicanangkan tadi. Nah, kembali untuk teknik industri, karena visinya tadi mau fokus dalam bidang perancangan, misinya juga begitu ya Pak ya? Oh, siap Bu. Nah, itu saja yang ingin saya. Supaya teman-temannya lain juga saling belajar begitu ya, jadi bisa dikomentari. Baik, untuk tujuan sebenarnya kemarin saya juga sudah kasih komentar kepada teman-teman dari SI dan Informatika, bahwa yang dimaksud dengan tujuan di sini bukan tujuan pendidikan, tapi tujuan program studi, ya bukan tujuan pendidikan secara umum ya, tapi tujuan program studi. Tujuan program studi itu bahasanya ada yang mengistilahkan program educational objektif, ada yang mengistilahkan program objektif, ada yang mengistilahkan profil profesional mandiri, itu pada IAB ya. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke apa istilahnya, ke program akreditasi internasional IAB, nah itu namanya program profesional mandiri, profil profesional mandiri ya. Atau kalau yang dikti atau ban PT namanya profil lulusan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau tujuan pendidikan silahkan, tidak ada masalah ya, yang seperti ini. Bapak mohon diturunkan sedikit kursornya. Sudah tidak ada. Oh, ini yang terakhir ya. Pindah ke profil lulusan. Nah, oke, ke profil lulusan. Boleh dilihat? Oke. Ya. Lagi Pak, ke bawahnya lagi boleh? Tapi belum semaksimal mungkin karena masih buatnya tidak Ya, baik. Jadi gini Bapak, untuk profil lulusan, ini adalah area-area, ini profil karir ya, ini profil ini. Jadi perancang sistem industri, perencana dan pengendali sistem industri, human and research development. Nah, itu profil karir yang bisa dimasuki oleh lulusan kita, kurang lebih seperti itu. Walaupun di luar ini pun mereka pasti akan bisa, ada juga yang berkiprah di luar profil ini. Nah, yang diharapkan dari ketika kita menyusun narasi untuk profil lulusan itu adalah peran ya. Peran apa yang bisa dimasuki oleh lulusan kita ketika mereka baik menjadi perancang sistem industri, baik ketika mereka menjadi perencana dan pengendali, baik menjadi human and research development, baik menjadi konsultan, baik menjadi akademisi dan seterusnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, peran apa yang harus mereka kuasai begitu. Nah, mungkin ini saya minta kembali nih contohnya Pak Lukman, lagi-lagi Pak Lukman. Bentar Bu. Walaupun yang mereka akan menjadi perancang, menjadi sistem developer dan seterusnya, tapi peran mereka tetap akan sama. Nah, mungkin itulah yang dimaksud dengan profil lulusan. Mungkin Pak Lukman bisa memberikan contoh.
Kalau di prodi saya, bentar, lulusan, ya bentar, masih mencari slide-nya. Oh ini, lulusan, Tabrakan Pak Lukman. lulus, halo? Tahan dulu, tabrakan suaranya baru saja membuat. Soalnya sinyalnya down Pak. Oke. Oke, cek. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke, bisa Pak. Oke, lulusan diharapkan mampu menjadikan sistem informasi sebagai solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi di sini dia berperan sebagai problem solver di masyarakat. Seperti itu. Itu perannya Pak ya. Oke, Bu. Jadi supaya nantinya apapun profil karir yang mereka masuki, mereka menjadi problem solver di sana. Ya, baik mereka sebagai berkecimpung sebagai sistem analis gitu ya, sebagai developer dan tetap mereka memberikan solusi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa sharing dengan Pak Lukman juga ya Pak Imam ya, supaya waktunya lebih pasti sharing-sharing dengan Bapak Lukman saya, Bu, yang saya cinta dan sayang. ya. Baik. Silakan dilanjutkan Bapak. Sudah tidak ada Bu, kalau selebihnya itu sudah masih amburadul Bu, dari tata bahasa semuanya masih dalam proses semuanya. Tidak apa-apa ya, semua juga berproses Pak. Karena itu iya. Nah, ini kalau untuk kompetensi lulusan ya, CPL gitu ya Pak ya. Ya Bu. Tapi masih belum dapat dari sumber manapun Bu, karena kemarin tuh memang pas awal-awal saya masuk ke jadi prodi teknik industri, karena memang diberi tugas oleh majikan saya untuk membuat kurikulum baru. Jadi saya membuat ya sebisa saya, sambilan juga dengan belajar, tapi belum pernah sharing-sharing sama siapapun. Paling-paling jika kita sharing Bu dengan dosen saya, karena kebetulan dosen saya juga salah satu prodi di teknik industri dan di teknik informatika dan sistem informasi Bu. Jadi cuma sharing-sharing sama beliau seperti itu. Jadi belum dapat ya referensi atau apapun lah. Oke. Teman-teman. Saya sudah titip gitu ya Pak ya. Saya sudah titip ke Pak Lukman. Oke. Kurikulum komplit teknik. Oh iya Bu, yang panjenengan teknik industri saya sudah dapat Bu, Terima kasih. Ya, silakan dirujuk saja, tapi iya, Bu. ditiru karena visi kita kan berbeda juga. Iya, ya, Bu. ya? Iya, Bu. Jadi tapi untuk yang sifatnya mulai dari profil lulusan, capaian pembelajaran, dan kalaupun seandainya mau mengadop katakanlah misalnya struktur atau peta kurikulumnya, nanti disesuaikan saja. Kalau Bapak Iya, bisa fokus kepada perancangan, mungkin ada bahan kajian yang Bapak ingin beri ya, dibanding yang lain. Silakan ya. Nah, kemarin sempat baca Bu yang file yang dari panjenengan, sempat baca, tapi baru separuh Bu, karena ngantuk jadi langsung tidur saja seperti. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini memang agak tebal ya, jadi agak banyak gitu ya. Untuk bahan kajiannya Bu, saya belum ada Bu, belum punya bahan kajian atau yang spesifik, karena memang masih mencari-cari juga. Kemarin juga sempat tanya dengan Pak Dekan dan juga Pak Lukman bahan kajian itu, tapi ya masih ngambang buat kalau saya pribadi Bu. Iya Pak. Gak apa-apa. Jadi makin banyak referensi makin bagus Bapak. Jadi jangan hanya satu referensi saja. Makin bagus tapi makin pusing. Makin banyak yang pusing ya Pak ya. Tapi intinya gini loh Pak, kembali ke tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa yang penting kalau inti keilmuannya itu nggak boleh hilang gitu ya Pak ya. Karena inti keilmuan itulah yang membedakan teknik industri sama teknik informatika misalnya dengan teknik elektro, karena bidang inti keilmuan kita kan sama gitu ya. Kalau teknik industri itu sudah yang diacu itu adalah industrial system engineering, ISI-nya internasional ataupun BKSTI. Nah, mudah-mudahan nanti UBI bergabung di Badan Kerjasama Teknik Industri Indonesia ya Pak ya, BKSTI. Pengen saya bergabung. Sudah Pak?
pengen masih mau gitu. Oh iya, nanti bergabung aja Pak ya. Nanti sekarang ketua BKSDI-nya dari UGM itu, Ibu Berta. Oh, iya Bu, ya Bu. Nanti saya bergabung dari Isu-isu terbaru tentang teknik industri, kurikulum, kemudian pembelajaran itu biasanya secara reguler itu selalu diadakan. Jadi sayang kalau tidak diikuti gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah bisa online, jadi nggak perlu susah-susah melakukan perjalanan seperti dahulu gitu. Jadi silakan nanti diajak teman-teman juga siapa yang mau ikut gitu ya atau Ya, mau belajar itu silakan. Jadi saran saya itu saja karena memang untuk awal ini memang biasanya terasa agak berat karena kita kekurangan rujukan, tapi dengan adanya program data sharing ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa belajar banyak lah ya dari apa yang telah didapatkan dari perguruan tinggi lain gitu. Ya. Oke, Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Kebetulan memang kalau untuk teknik industri UNAN kita mengadop ini Pak akreditasi internasional ya. Akreditasi Ya, saya juga baca itu begitu. Iya, ada APET, ada IABI gitu ya. Jadi, kemudian ada KKNI. Nah, sebenarnya yang paling awal itu KKNI, tapi itu sebelum 2015 itu Pak. Jadi 2015 sudah KKNI. Kemudian dapat kita coba ajukan akreditasi internasional, dapat lagi kurikulum kita adjust lagi, kita atur lagi. Ada lagi IABI namanya, ya, internasional yang ini Indonesia. Ada lagi. Jadi mungkin kalau bacanya agak puyeng ya Pak ya, karena banyak agak. ada KKNI, ada IABI, ada ABET di situ gitu ya. Nah nanti Bapak fokus ke KKNI-nya aja deh gitu ya. Biar Oh iya Bu, ya Bu, terima kasih. Siap. ya Pak ya. Ya. Tapi ujungnya tetap aja kalau ke mata kuliah sebenarnya itu sudah mengacu kepada inti keilmuan dan industri ya Pak ya. Ya Bu, insya Allah beberapa tahun ke depan Bu akan jadi internasional juga Bu. Oh di saya Bu. Ya amin, harus ya. Kalau target harus tinggi. Iya Bu, target harus tinggi Bu. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Ibam atas Terima kasih Bu. sharingnya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa digenjot lebih cepat proses persiapan kurikulumnya ya. Oh iya Bu. Baik. Ya, saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Dekan. Terima kasih kepada Bu Lucy karena memberikan bimbingannya barusan. Dilanjut lagi dari Kaprodi Teknik Informatika untuk menyampaikan revisi kemarin, mungkin bisa dikoreksi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mencoba menyampaikan hasil revisi kemarin. Misal masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya berusaha untuk memperbaiki sebentar itu. Jadi ini hasil dari suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil revisi saya tadi pagi karena tadi malam saya sudah tidak sempat karena setelah data share masih ada tugas tambahan yang lainnya yang harus dikerjakan Ibu. Iya. Maklum, saya juga begitu kok. Yeah. Untuk yang kemarin mungkin kekurangan saya adalah belum ada tenggang waktu ya Ibu.
nggak ada, semua masih, dan redaksinya juga masih belum baik. Mungkin saya mencoba untuk memperbaiki, yaitu visi program studi adalah menjadi program studi penyedia tenaga ahli yang kompeten dalam berwirausaha bidang teknik informatika dan tanggap terhadap perkembangan teknologi industri pada tahun 2020. Mungkin ada dari visi, mungkin ada yang perlu langsung ditanggapi atau bagaimana, Ibu? Boleh langsung ditanggapi saja ya, Bapak Ibu ya. Atau saya minta dari teman-teman dulu. Nah, ini kan kita sudah 3 kali pertemuan ini. Nah, siapa tahu teman-teman sudah bisa mulai menanggapi gitu ya. Jadi kita bisa saling belajar. Ntar kalau saya udah nggak di UBI kan, teman-teman bisa saling belajar di dalam teman-teman yang lain gitu ya. Baik, ada masukan nggak dari teman-teman yang lain terlebih dahulu? Kira-kira untuk visinya gimana? Gimana Pak Dekat? Dan Pak Lukman, Pak Imam. Ya, kalau dari penjelasan yang sudah dipaparkan Bu Lucy pertemuan yang lalu, ini sudah bagus, ada tahunnya, ya, ada tahun kapan itu akan bisa dicapai untuk visinya. Kemudian sudah ada fokusnya di sini di bidang teknik informatika. Cuma yang jadi ganjalan di saya ini ya mungkin hanya kalimat aja ya, susunan kalimat aja. Di sini ada menjadi program studi penyedia tenaga ahli yang kompeten dalam berwirausaha. Mungkin kata-kata dalam berwirausaha ini bisa diletakkan di akhir atau di sini di setelah teknik industri ini, atau berjiwa usaha seperti itu. Kalau dalam berwirausaha sepertinya dalam 2026 menurut pandangan saya di teknik informatika harus ditumbuhkan dulu, karena dari kemarin hanya kita belajar ada materi berwirausaha tapi hanya sekedar materi saja seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin dari Bu Lucy atau dari teman-teman yang lain bisa mengomentari. Ini juga sebagai bahan pertimbangan untuk memantapkan visi misi di teknik informatika nanti. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang juga bisa mau menambahkan? Kalau saya Bu mungkin menambahkan kata-kata dan saja. Menjadi nanti penyedia tenaga ahli yang kompeten dan berjiwa wirausaha. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu Bu. Iya. Satu tenaga ahli dan berjiwa wirausaha. Seperti itu saja Bu saya. Oke. Jadi Pak Lukman lebih spesifik menyarankan bahwa kalau dengan statement begini artinya seluruhnya akan didorong untuk menjadi wirausaha. Ya, padahal mungkin ada juga yang mau jadi profesional begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi kita tanya lagi nih ke teman-teman di informatika. Bapak Ibu memang mendorong seluruh seluruh lulusannya akan ya. Atau kalau mereka jadi profesional bagaimana? Nggak boleh gitu. Profesional ini bisa jadi karyawan, bisa jadi lainnya bekerja di bidang selain saya bekerja di instansi ya, di perusahaan, di instansi pemerintah atau pemerintah lainnya gitu ya. Kira-kira gimana? Nah, karena memang visi itu sangat berpulang kepada prodi masing-masing. Jadi kalau memang Ibu di prodinya punya visi, pokoknya seluruhnya akan saya jadikan wirausahawan gitu ya. Maka boleh, tapi harus nampak gitu ya di dalam kurikulum, tidak ada opsi istilahnya, artinya tidak memberikan peluang untuk menjadi profesional atau menjadi karyawan begitu, atau bekerja di perusahaan. Apakah seperti itu kurang lebih maksudnya? Iya Ibu. Oke. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Lukman, Pak Harun.
Ya, jadi ini saran ya Ibu ya, Sama-sama. bahwa kalau seandainya kita memberikan peluang, walaupun kita mau mengarahkan lebih banyak ke wirausaha, tapi kalau seandainya ada lulusan kita yang mau bekerja menjadi profesional, artinya mau menjadi bekerja di perusahaan, itu kan bukan sesuatu yang dilarang, begitu ya. Nah, tapi dalam visi kita perlu memberikan peluang itu, gitu. Karena kalau tidak nanti kita akan terkunci sendiri, akan terkungkung sendiri. Ya, nanti datang asesor Ban PT mempertanyakan mana nih bukti bahwa lulusannya didorong jadi wirausahawan semua, begitu ya. Nah, nanti di dalam tracer study ternyata ada yang bekerja di perusahaan, gitu ya. Ada yang bekerja di pemerintah, gitu. Bahkan mungkin jangan-jangan lebih banyak misalnya ya. Maaf, ini bukan berarti ini ya. Ternyata banyak yang bekerja di ini gitu. Jadi sekali lagi setelah nanti draftnya tersusun dengan baik, tolong diundang stakeholders ya Bu ya. Tolong diundang mitranya supaya kita mendapatkan masukan dari pihak pengguna lulusan ya. Nah, itu catatan dari saya. Jadi sangat penting secara reguler kita meminta masukan dari stakeholders kita. Baik, terus kita lanjut ke misi ya. Jadi mohon catatannya tadi didiskusikan kembali di Prodi ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya Mama. Yang selanjutnya misi program studi. Ini sudah mencoba saya perbaiki juga Ibu. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang teknik informatika untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur dan tanggap akan perkembangan teknologi industri 4.0. Karena memang saat ini kita sedang menghadapi industri teknologi 4.0 itu. Yang kedua, tidak ada perbaikan. Yang ketiga, mungkin kemarin kan untuk meningkatkan sumber daya kan butuh waktu yang lama. Begitu Ibu. Jadi kami berpikir untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitar maupun nasional kalau bisa di bidang teknik informatika. Begitu Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih ininya Bu, masukannya. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi barangkali? Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ada Bapak Ibu? Mungkin dari segi narasi barangkali ya. Dan narasi yang mungkin perlu ditambahkan statementnya. Nah, saya melihat bentar ya, saya cek sebentar. Misi ya. Nah, misi ya. Oke. Baik, melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang menghasilkan lulusan. Oke, mungkin lulusan yang profesional dulu ya, Bu ya. Jadi karena dari hasil masukan tadi mungkin ditambahkan itu ini. Ya, jadi walaupun dia entrepreneur, dia tetap harus profesional kan begitu ya Bu ya. Nah, jadi jiwanya entrepreneur, tapi kompetensinya itu profesional. Tuh. Jadi menghasilkan profesional. Jadi narasinya mungkin perlu diperbaiki ya Bu ya. Menghasilkan lulusan yang profesional dan berjiwa entrepreneur, gitu ya, serta tanggap terhadap perkembangan teknologi. Mungkin nggak perlu dibunyikan 4.0 Bu. Mungkin ya, tanggap terhadap perkembangan teknologi itu mau dari titik 3.0, 4.0, bahkan nanti 5.0 misalnya. Siapa tahu nanti 1 tahun ke depan sudah 5.0. Sementara visinya baru 2026 nanti diganti gitu ya.
nanti ketinggalan gitu. Jadi Iya Ibu, karena saya berpikir waktu kenapa saya tambahkan 4.0, karena memang ini menurut saya ya Ibu, karena informatika kan perkembangannya begitu pesat. Mungkin visi dan misi kami akan berubah dengan cepatnya perubahan zaman, begitu ya, Ibu. Jadi mungkin kenapa saya masukkan 4.0 adalah untuk membatasi, untuk lebih bisa diukur. Jadi di 4.0 ini bagaimana? Kalau memang sudah masuk di 5.0, kita kita melakukan perubahan lagi Ibu di visi misi. Karena memang kalau teknik informatika menurut kami memang perkembangannya begitu pesat dan berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, mungkin perkembangannya bisa lebih lamban 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Kalau untuk informatika, kami berpikir bahwa perkembangannya itu setiap tahunnya akan berbeda, Ibu, begitu. Jadi kenapa saya masukkan 4.0? Itu alasannya, Ibu. oke. Baik Bu, yaitu tadi misi ini kan diturunkan dari visi ya, Ibu ya. Jadi kalau misalnya visinya kan ingin menjadi teknik informatika yang tanggap gitu ya terhadap perkembangan teknologi. Nah, misinya kalau dibuat 4.0 artinya sampai 2006 misinya masih ngurusin teknologi 4.0 gitu. Tapi kalau seandainya tahun depan ini belum sampai kan 2022 atau 2023 perkembangan teknologi itu sudah 5.0. Jadi kita tidak terkunci, kita nggak perlu cepat-cepat merubah misi gitu. Oh, begitu. Oke. Akan lebih general ya Ibu ya. Nah, jadi nggak perkembangan. Kita ada perkembangan teknologi, kemudian ganti kerjaan kita jadi banyak gitu, ganti terus gitu ya. Tapi kalau kita bisa bicara 5.0 ya di dalam kurikulum, khususnya di dalam perkembangan perkuliahan itu nanti akan berubah otomatis, tiap tahun bisa, tiap semester bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau visi dirubah tiap semester kan ini juga Bu, repot juga gitu ya. Nah, karena ulang lagi dari awal gitu. Maksud saya. Ibu ya, bukannya justru karena di informatika ini perubahannya sangat cepat, justru kita bikin narasi yang bisa mengakomodir itu perubahan yang sangat sering itu gitu ya. Kurang lebih begitu Ibu. Baik, ini catatan saja ya. Mudah-mudahan bisa memperkaya Bapak Ibu terhadap penyusunan itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dibuat general, cukup misalnya tanggap terhadap perkembangan teknologi, ya mau 5, mau 6, mau 7 dalam waktu 5 tahun ke depan ya masih oke misinya ya. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Yap. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin langsung ke profil lulusan ya Ibu ya. Oke, jadi visi, misi itu catatan saya tadi, tujuan oke. Nah, profil lulusan. Ini profil lulusan yang mencoba saya buat. Ya. Ini mungkin ini mirip dengan teknik industri tadi ya Ibu ya. Jadi boleh di awal kita bunyikan ini profil karir yang bisa dimasuki oleh lulusan begitu ya. Nah, ini profil karir, bisa peneliti, bisa praktisi, bisa birokrat. Nah, tapi yang peran yang harus dipunyai atau harus dimiliki oleh lulusan kita, mungkin itu yang dimaksud dengan profil lulusan. Ya, memang dulu ya paradigma kita profil lulusan memang list profil karir ya. Tapi seandainya kalau lulusan kita misalnya jadi, maaf Bu, boleh ke bawah lagi? Ke bawah lagi sedikit. Nah, itu nggak kelihatan kalau Ibu mau menjadikan lulusannya seorang wirausahawan ya. Nggak ada profil karirnya. Belum ada ya Bu ya? Belum ada. Oke, jadi itu adalah profil karir ya Bu ya. Sementara profil lulusan itu peran apa yang harus mereka
miliki. Ya, jadi mau jadi wirausahawan, mau jadi birokrat, mau jadi praktisi. Nah, mereka kan punya peran menjadi solusi gitu ya. Mampu menghasilkan solusi dalam pekerjaan mereka, mau sebagai birokrat, mau sebagai praktisi gitu ya. Mampu menjadi ini apa jiwa kepemimpinan misalnya. Karena mau jadi birokrat jiwa kepemimpinan harus punya, praktisi gitu juga dan seterusnya. Ya, jadi mungkin tolong dibedakan. Mungkin awalnya kita bicara profil karir, tapi catatan saya wirausahawan belum ada malah ya Bu ya. Jadi profil karir baru setelah itu profil lulusan. Ya, profil lulusan, peran apa yang Bapak Ibu harapkan dari lulusan ketika mereka telah bekerja ya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun setelah tamat ya, setelah mereka settle gitu ya, setelah mereka berada di pekerjaan mereka. Kira-kira peran mereka apa? Ya, capaian yang mereka miliki dalam pekerjaan mereka apa misalnya? Oh, menyelesaikan solusi, oh memanage tim dengan baik gitu ya. Berarti kalau manage tim dengan baik berarti punya jiwa kepemimpinan, jiwa profesional di dalam bidang mereka gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, silahkan dilanjutkan Ibu ke bawahnya. Nah, mungkin bahasanya sekarang bukan lagi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Nanti di pengetahuan, ya kemarin sudah capaian pembelajaran sekarang gitu ya. Jadi kompetensi itu sebelum tahun 2014, sebelum SNDT tahun 2015 itu kita masih bisa memakai masih sering memakai istilah kompetensi. Tapi sebenarnya kompetensi itu lebih cocok untuk pendidikan vokasi. Nah, itulah kenapa ada sertifikat kompetensi untuk mungkin pengelasan, mungkin untuk programmer segala macam ya. Itu lebih kepada kompetensi keahlian. Tapi kalau untuk S1 sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu namanya capaian pembelajaran lulusan ya jadi CPL. Nah, silakan Ibu nanti mengacu kepada KKNI, mengacu kepada Aptikom untuk teknik informatika ya Bu ya. Nah, Ibu judulnya bukan lagi kompetensi umum ya. Iya, Ibu. Kompetensi khusus, tapi capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Iya, Ibu. Ya. Oke. Ya, Ibu. Masih ada sampai di situ ya? Iya, saya rasa cukup Ibu. Oke. Karena baik, mudah-mudahan bisa segera diperbaiki ya Ibu ya. Catatan kita hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan segera berpindah ke level berikutnya yaitu bahan kajian dan mata kuliah ya. Iya. Oke, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Enggak apa-apa, saya juga sudah maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Mungkin berikutnya Pak Lukman ya. Mungkin Pak Lukman sudah masuk ke sesi bahan kajian ini kayaknya. Baik Bu, mungkin izin share screen ya Bu. Ini revisi yang punya saya kemarin. Yang saya kemarin kan ini namanya tujuan pendidikan prodi ya Bu. Kemudian ini saya ubah tujuan pembelajaran prodi atau profil lulusan, isinya sama, hanya mengubah terminologi ini saja. Kemudian ini metrik keterkaitan antara tujuan pembelajaran prodi dengan misi universitas. Kemudian juga di bagian akhir sebenarnya hanya merubah istilah saja, keterkaitan antara CPL dengan profil lulusan tadi atau tujuan pembelajaran prodi tadi. Saya ubah istilahnya. Misal di sini yang S10 yang sikap, di sini tertulis menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan. Bisa ya Pak ya?
iya, bentar, kelupaan. Nah, ini misal di sini S10 CPL Sikap 10 yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Di sini dia berkorelasi S10 dia berkorelasi dengan dengan semua TPP atau tujuan pembelajaran prodi. Karena memang untuk menjadi wirausaha kita kan memerlukan banyak kemampuan gitu loh Bu. Kita juga harus berintegritas, profesional, juga punya skill, kemudian juga punya adaptasi yang baik karena misal ketika berwirausaha juga perkembangan sangat dinamis gitu kan dunia wirausaha, kemudian juga punya semangat untuk memajukan ekonomi masyarakat seperti itu Bu. Atau mengajarkan wirausaha yang berjiwa sosial seperti itu Bu. Pak Lukman, kalau boleh saran sedikit, sebaiknya tujuan prodi tetap dibunyikan, tujuan pendidikan ya, tujuan pendidikan. Kemudian tujuan yang di sini dibunyikan TPP ini menjadi profil lulusan kan ya? Iya Bu. Nah, jadi mungkin kadang-kadang ya Pak ya untuk PAN PT itu mereka masih tetap meminta adanya visi, misi, tujuan gitu ya. Tujuan. Jadi kalau bisa dibedakan saja. Jadi kalau tujuan yang lama ini tetap mau dipakai nggak apa-apa juga sebagai tujuan pendidikan ya Pak ya. Nah, untuk tujuan baru ini mungkin namanya disesuaikan saja Pak. Takutnya nanti salah pengertian pula asesornya. Judulnya sekarang kan namanya profil lulusan ya kalau di PAN PT ya. Mungkin diberi nama profil lulusan saja mungkin akan lebih memudahkan untuk mendeteksinya begitu Pak, kurang lebih. Baik Bu, terima kasih. Ya, mendeteksinya supaya asesor pun nanti tidak perlu mengkonfirmasi ulang gitu ya. Ini tujuannya maksudnya apa gitu ya. Sama dengan profil lulusan maksud kita. Oke, lanjut saja Pak, kembali. Hanya itu saja Bu revisi saya kemarin. Iya, maaf mau lihat lagi yang tadi metriknya Pak. Oke, ini antara profil dengan sikap ya. Ini dengan KU ya. Iya. Atau yang bahan kajian juga sudah saya siapkan Bu, presentasinya sebenarnya. Oke, kayaknya bahan kajian sekarang kalau yang kemarin ini sudah ya. Iya. Sebentar. Ini pada kesempatan kali ini saya berusaha memaparkan pemetaan mata kuliah yang ada di sini ke bahan kajian. Jadi ini, mohon maaf belum saya beri keterangan, yang sebelah kiri ini adalah mata kuliah yang ada sekarang pada kurikulum berjalan, yaitu ada pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan ini mungkin nanti perubahannya seperti apa gitu, tapi ini masih perencanaan Bu ya. Ya, berarti ini kan yang sebelah kanan yang sudah sesuai dengan ini ya, Iya yang Bu. baru ya. Karena Pancasila dan kewarganegaraan kemudian digabungkan. Totalnya 6 SKS. Kemudian ini mata kuliah pendukung IPTEK, ada sosial, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, kemudian yang saya beri tanda warna ini itu yang ingin saya tanyakan, kemudian yang kami pertanyakan gitu loh Bu. Apakah ini masih perlu dipertahankan atau tidak? Karena alumni lulusan SI seperti itu sebenarnya tidak terlalu memperdalami fisika gitu ya dalam ketika mereka kerja. Fisika kan mungkin teknik mesin atau industri mungkin, kalau untuk SI itu mungkin kurang begitu mendalami gitu. Nah, ini dalam bayangan kami ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk slot mata kuliah lain yang dia mendukung kewirausahaan atau peningkatan skill seperti itu Bu. Baik, kalau boleh saya tanggapi sedikit Bapak. Ya. Di dalam
Aptikom, ya, mata kuliah pendukungnya dijelaskan secara rinci nggak? Mata tidak Bu, hanya kurikulumnya Aptikom saja, itu matematika dan statistika. Oke, Seperti oke. itu. Berarti tidak rigid ya? Tidak Bu. Oke. Ada cakupan misalnya ini nggak, minimal untuk basic matematika dan statistika itu berapa SKS minimal, ada catatan nggak? Kalau jumlah sampai detail SKS tidak, hanya bobot saja Bu. Oke. Berupa poin gitu bobotnya. Iya, iya. Cuma nanti mungkin perlu disiasati kalau seandainya UBI itu mau ikut akreditasi internasional, misalnya SIUB mau ikut akreditasi internasional misalnya ya Pak ya. Nah, itu memang ada mensyaratkan minimal SKS untuk dasar gitu, untuk pengetahuan dasar. Ya. Tapi dicek di IAB. Tapi mungkin untuk visi 5 tahunnya mungkin belum kali ya Pak ya. Iya. Oke, nanti apa-apa nanti kita bisa revisi kembali gitu. Jadi kalau dalam Aptikom itu kan dia mengakomodir begitu banyak prodi ya, begitu banyak prodi. Makanya tidak diberikan standar minimal SKS untuk basic science ini atau basic math ini. Kecuali kalau bagi yang mau mengajukan diri mendapatkan akreditasi internasional, maka ada minimumnya Pak, minimum persentase atau minimum SKS gitu ya. Tapi kalau seandainya itu belum menjadi target, ya untuk saat ini nggak perlu dijadikan acuan. Ya, Pak. Baik, ini untuk mata kuliah, oke, fisika 1, 2, dan fisika lanjut mungkin tidak terlalu relevan begitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Ya, atau minimal hanya fisika 1 saja gitu, namanya nggak sampai fisika lain sampai dalam sekali gitu. Mungkin fisikanya bicara tentang ini kali Pak ya, tentang apa fisikanya ya. Kalau saya prinsipnya begini Pak, pengetahuan dasar itu kan kalau fisika kan bicaranya kan sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Nah, fisika yang relevan aja, jadi kitalah yang akan menentukan konten dari fisika ini apa gitu. Nah, apa mata kuliah yang akan didukung oleh fisika ini nantinya ke atasnya gitu. Saya perlu ini enggak apa sih yang fisika ini nggak perlu ya, fisika magnet perlu nggak ya? Oh, itu di teknik komputer ya. Tidak. Teknik komputer ya. Kebanyakan kalau SI, kalau informatika mungkin lebih ke statistik kayak gitu Bu. Iya. Dia kan bermain probabilitas seperti itu, yang lebih sering itu memang. Banyak itu ya, iya. Oke, itu lebih ke matematika. Ya, matematika. Nah, matematikanya di sini kok nggak ada Pak ya? Iya Bu, nggak ada di sini. Adanya itu matematika diskrit Bu. Ada di sini Bu, di bahan kajian itu di Aptikom dia dikelompokkan menjadi matematika dan statistika, makanya tidak saya munculkan di sini mata kuliah pendukung. Karena dia di Aptikom sudah diakomodir. Oh, artinya yang di Aptikom ini sudah diadopt full ya? Sudah diadopt ya. Kecuali yang pendukung tadi ya? Ya Bu. Oh, yang ini yang jadi catatan Bapak. Gitu. Ini adalah daftar mata kuliah yang ada di kurikulum kami yang tidak bisa saya masukkan ke Aptikom gitu. Makanya saya kumpulkan di sini. Oh gitu, oke. Baik. Jadi ini ada, tapi sebenarnya ini bingung ini perlu apa enggak gitu ya? Iya Bu. I see. Oke. Baik. Nah, jadi memang kalau untuk iptek pendukung itu memang sangat fleksibel Bapak Ibu ya. Tadi saya mikirnya tadi ini ada di Aptikom tapi belum dimasukin gitu ke sana. Ternyata bukan itu ya. Sorry. Baik. Nah, untuk mata kuliah pendukung iptek itu memang sangat sangat fleksibel, lebih fleksibel kita menyusunnya. Kalau memang dirasa sangat relevan, kita harus masukkan. Kalau tidak relevan, tidak usah dimasukkan. Nah, contohnya, kalau di UNAN sendiri, di kami, bahasa Inggris misalnya, itu mata kuliah menjadi wajib fakultas, gitu. Wajib institusi. Maka mau tak mau harus kita masukkan bahasa Inggris. Ya Pak ya, apalagi
tuntutan zaman. Kita lihat perkembangan zaman. Bahasa Inggris sekarang. Apalagi orang yang berhubungan dengan komputer, ya otomatis bahasa Inggrisnya harus otomatis bisa gitu ya. Iya, Bu. Memang harus. Hampir semua itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris menjadi kewajiban. Nah, Bapak bisa keluarkan nih bahasa Inggris, ini wajib masuk gitu ya. Tinggal nanti Bapak butuh bahasa Inggris ini apanya? Apakah basic English, berarti reading, speaking, listening gitu ya, writing, atau masukkan itu ke Inggris 1. Grammar, reading, listening, masuk Inggris 1 misalnya. Inggris 2, Bapak mau fokus writing misalnya ya. Writing sama speaking gitu ya. Nah, mungkin Inggris 3, nah tergantung mau masukin jadi 3, mau masukin jadi 2, itu sangat tergantung dari kedalaman sampai mana yang dibutuhkan. Nah, Inggris 3 mungkin nanti conversation ya, conversation misalnya gitu ya. Jadi itu akan sangat fleksibel. Jadi mau dimasukin 2 atau 3, bahkan 4. Jadi mungkin kalau 4 terlalu banyak sehingga slot yang lain menjadi berkurang, nah itu perlu dicatat juga gitu ya. Kalau kami malah cuma 2 aja gitu Pak. Tapi kami ganti. Kami punya kelas berbahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggrisnya cuma 2, Inggris 1, Inggris 2, tapi ada kelas bagi mahasiswa yang suka maunya cus bahasa Inggris terus dari awal sampai akhir, sampai tamat misalnya. Kami sediakan kelas bahasa Inggris. Nah, itu kan strategi ya Pak ya. Strategi ini kan tiap prodi beda-beda. Nah, kemudian untuk etika profesi. Nah, ini etika profesi terutama untuk yang calon karyawan ya, atau calon orang yang sifatnya profesional. Nah, etika profesi ini menjadi mata kuliah wajib kalau di kita ya Pak ya, karena capaian pembelajaran yang bersifat sikap, kemudian ya sikap terutama ya. Nah, itu bisa ditumpangkan sebenarnya, bisa dilihat, bisa diukur di etika profesi. Nah, makanya di kami etika profesi menjadi wajib. Pak ya. Nah, kemudian ya itu akan mungkin yang kalau yang merah mungkin bisa Bapak ini ya, bisa Bapak istilahnya bisa skip dulu begitu ya. Nah, yang hitam-hitam coba ditimbang-timbang lagi Pak di prodi. Ini butuh nggak nanti ya? Ini kecenderungannya ke depan kebutuhan apa enggak gitu Pak ya. Misalnya kayak komunikasi interpersonal ini kan memang wajib gitu ya, sangat dibutuhkan. Tapi apakah harus dalam bentuk mata kuliah atau dia embed di dalam aktivitas perkuliahan, pembelajaran begitu, ya? Nah, itu mungkin yang perlu didiskusikan kembali di jurusan. Nah, mata kuliah baru ada kewirausahaan, desain produk, desain grafis. Nah, ini mau didesain seberapa SKS ini Pak? Nah, kalau rasanya bisa mencukupi, bisa menggantikan yang merah-merah ini, nah mungkin tidak perlu perubahan yang nggak ada mata kuliah yang perlu istilahnya hitam ini perlu dibuang misalnya ya, bisa masuk. Tapi kalau seandainya desain produk ini butuh 2 mata kuliah, misalnya butuh 4 SKS berarti, atau desain grafis butuh 3 atau 4 SKS misalnya, maka kita perlu atur lagi total SKS ya Pak ya. Nah, sekarang total SKS berapa? 144. Oh, minimal ya? Iya, Bu. Ya? Oke. Baik, boleh tetap ambil minimal, atau kalau dirasa ada yang urgent mau dimasukin sampai lebih dari 144 pun masih boleh. Ya. Oke. Mungkin cukup ya Pak informasinya, pertimbangannya. Jadi saya tidak memutuskan karena yang paling tahu prodi tentu Bapak dan teman-teman ya. Cuman tadi pertimbangannya apa yang paling dibutuhkan ya. Ini sangat dibutuhkan juga masukan dari mitra Bapak ya. Itulah kenapa penting kita selalu berkomunikasi dengan mitra, dengan stakeholders. Jadi nanti kalau sudah Bapak bikin draft nih, ini mata kuliahnya ini ya,
silahkan nanti didiskusikan. Kami dulunya juga awalnya nggak pernah masukin information engineering gitu ya, tapi ternyata kebutuhan semua stakeholders bilang begitu sekarang ya. Jadi ini kita sudah di era big data ini gitu ya. Ini anak engineering harus ngerti ini tentang ini ya. Oh ya udah, tentang bagaimana informasi berkembang gitu ya. Karena perubahannya kan tidak lagi bentar gitu ya dan lama ya, tapi cepat sekali. Oh ya, otomatis kami masukin mata kuliah baru gitu Pak, namanya information engineering gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan ini menjadi draft, tapi bukan final ya Pak ya. Tetap nanti minta masukan dari stakeholders. Oke Pak, ada lagi berikutnya? Nah, ini mata kuliah yang bisa diadopsi, bisa diadop dari apa? Dari Adhikom Ya. seperti ini. Makanya bisa kami kelompokkan ke bahan kajian yang ada di Adhikom. Iya. Misalnya matematika kalkulus 1, kalkulus 2, aljabar linear, statistika. Cuma di Adhikom itu kalkulusnya cuma 1, Bu. Di kami ini ada 2, makanya 1 saya coret gini. Mungkin di aljabar linear kali ya. Mungkin dulu kalkulus 2 isinya nggak nyambung ya dengan aljabar linear ya. Kan beda ya. Agak berbeda-beda, Bu. Ya. Makanya kalau di Aptikom dia lebih khusus karena memang yang dibutuhkan memang untuk mata kuliah di atasnya lebih cocok aljabar linear gitu kan. Oke. Baik, kemudian algoritma dan pemrograman. Nah, ini kalau di Adhikom cuma 1, di sini kami ada 2. Kemudian ini ada juga mata kuliah yang tidak bisa saya petakan dia itu mau seperti apa gitu, pemrograman internet. Saya tidak tahu gimana bentuknya dulu. Kemudian ini sebagai gantinya mata kuliah baru ini pemrograman berbasis objek. Ya. Jadi kemarin kan Bapak sempat nanya yang Android apa segala macam ya. Ya. Ya ini kan sebenarnya udah tercakup dalam pemrograman mobile ya. Ya. Jadi jangan terlalu khusus ke softwarenya gitu ya Pak ya. Iya. Karena kalau enggak nanti kita terkunci gitu ya. Terkunci dengan penggunaan hanya itu saja gitu. Tapi kalau kita buat dia menjadi lebih fleksibel, nah apapun pemakaian aplikasi apapun platform yang mau digunakan itu bisa masuk begitu kan. Oke. Baik, terus ya berarti ini sudah oke ya. SKS-nya gimana Pak? Sudah? Nah, itu SKS itu belum saya hitung. Oke. Baik, jadi nanti setelah ini masih ada nggak slide-nya setelah ini? Ini ya ini aja Bu. Gitu ya. Nanti kan setelah dapat SKS-nya, kemudian ketemu total SKS-nya, baru tugas selanjutnya menyusun pohonnya ya Pak ya. Baik, Bu. Menyusun pohonnya, mana mata kuliah yang harusnya ditaruh di semester 1, di semester 2, di semester 3, kurang lebih begitu. Nah, barulah nanti kita bisa menyusun seolah-olah dia menjadi sebuah rumah gitu Pak, kurikulum ini. Laksananya rumah. Jadi ada yang menjadi fondasi dan itu harus kuat. Ya. Jadi mahasiswa yang belajar di semester awal, yang mata kuliah dasar, itu mereka harus memiliki pemahaman dan kompetensi yang kuat di bidang itu. Supaya apa? Supaya dindingnya bisa berdiri di sana, atapnya bisa berdiri di sana gitu. Jangan nanti setelah sampai di ujung sudah mau sidang, nanya kuliah yang paling mendasar sekalipun dia nggak paham gitu. Kan jadinya kita bangunannya rapuh begitu ya Pak ya. Nah, bangunannya rapuh. Jadi kamu udah mau sarjana, masa ini aja nggak bisa gitu. Hitungan sederhana ini nggak bisa gitu misalnya ya. Artinya ada fondasi yang kurang kuat. Nah, jadi kita akan coba, nanti Bapak akan coba susun dia berupa pohon. Jadi saling mendukung. Yang bawah mendukung yang atas mendukung yang paling atas gitu. Jangan sampai matematika diskrit taruhnya di semester 7 gitu ya Pak ya. Rasanya nggak nyambung ya. Atau kalkulus naruhnya semester 7 gitu ya. Kalau bisa pasti dia pendukung itu kan mata kuliah basic ya, mata kuliah dasar gitu. Pengantar pengantar teknologi informasi. Ini kan
harus dikenalkan dulu begitu kan, mahasiswa terhadap apa sih teknologi informasi yang relevan dengan saat ini begitu ya. Ya tentu lebih cocok ditaruh di semester 1 atau 2 gitu, atau di tahun 1 istilahnya. Karena itulah yang memperkenalkan mahasiswa baru dengan ilmu yang akan mereka pelajari selama 8 semester kuliah. Oke, Pak? Baik, Bu. Oke, saya rasa untuk SI progresnya juga sudah cukup progresif ya. Progresif, dari bahan kajian sudah mulai muncul mata kuliah, tinggal nanti mencari iptek pendukung yang relevan. Ada ini nggak, ada wajib institusi nggak Pak kira-kira di UBI? Tidak ada kan, Bu? Tidak ada ya. Paling nanti kewirausahaan karena memang sudah menjadi visinya ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin kewirausahaan ini apakah perlu cukup 2 SKS atau lebih, misalnya kalau seandainya memang mau difokuskan begitu Pak? Kalau rencana saya itu Bu, misal di mata kuliah, misal mata kuliah elektronika katakanlah, nanti di situ gimana caranya bisa menghasilkan produk yang bisa dilepas ke masyarakat meskipun produknya sederhana seperti itu. Oke, baik. Jadi dia menjadi bagian dari pembelajaran ya Pak ya? Iya, Bu. Baik. Ya, oke, jadi nanti tinggal menyusun SKS-nya, barulah nanti kita mendiskusikan pohon atau struktur peta kurikulumnya. Mana yang akan ditaruh di semester 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, kita yang 7 dan 8. Dengan catatan kalau Bapak Ibu mau mengadop MBKM-nya Dikti, maka ini perlu diadopsi ya di kurikulum kita. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa yang paling aman gitu ya, paling aman kalau seandainya mahasiswa ada yang ingin mengambil haknya belajar di luar perguruan tinggi, artinya di masyarakat, maka yang paling aman itu kita konversi menjadi mata kuliah pilihan, ya. Atau kalau ada yang wajib yang bisa tergabung, bisa dikonversi ke mata kuliah wajib. Tapi kalau tidak ada nyambung sama sekali, misalnya nih, dibolehkan nggak kalau misalnya ada mahasiswa Bapak Ibu yang ngambil ini proyek di desa misalnya, proyek di desa, konversinya kira-kira nanti seperti apa? Nah, nanti kan kalau kita kebingungan kan nggak rasanya kan susah mengkonversinya ke ke mata kuliah berbasis objek gitu ya. Kayaknya kan nggak pas gitu, kehilangan kompetensinya. Tapi kalau mata kuliah pilihan itu kan tidak masalah mau ditaruh apapun istilahnya. Dia tidak akan mengganggu kompetensi inti untuk menjadi seorang sarjana informasi gitu. Yang lebih seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan kalau misalnya di dalam proyek yang di desanya itu mereka membangun katakanlah desa cyber misalnya. Nah, Bapak kan bisa konversi sebagian ke dalam tugas akhir, ke dalam kerja praktek. Walaupun tugas akhir dan kerja praktek sama-sama mata kuliah wajib, tapi dia bisa diambil menjadi konversi sebagian konversi dari kegiatan MBKM. Jadi katakanlah untuk kegiatan MBKM itu ada katakanlah 18 atau 15 SKS. Nah, mungkin 7 SKS atau 8 SKS sudah diambil oleh tugas akhir, kerja praktek, sama seminar ya. Seminar. Nah, itu juga perlu dicatat. Oh ya, tambahan. Tadi seminar, tugas akhir, kerja praktek sudah masuk ya tadi? Ada Bu, di bagian praktik apa namanya, kalau praktik profesional, kalau di Aptikom itu istilahnya praktik profesional. Praktik profesional ya, udah ya. Saya takut lupa aja tadi. Berapa SKS Pak? Yang mana ya Bu? Yang mulai dari tugas akhir. Metodologi penelitian 2, kerja praktik 2, kemudian tugas akhir 4, KKN 2. Oh iya. Seminar ada 2 ya. Ada seminar.
Seminarnya bagian dari tugas akhir atau terpisah, Pak? Bagian sebenarnya, Oh, bagian. Tidak dipisah secara tidak bisa. khusus ya. Baik. Nah, jadi kalau seandainya ada pekerjaan yang di luar dan mereka melaksanakan tugas akhirnya di luar perguruan tinggi, nah itu bisa diklaim menjadi mata kuliah tugas akhir. Bisa diklaim menjadi kerja praktek. Gitu. Kalau kami strateginya begitu, Pak ya. Kalau di dalam kegiatan di luar tersebut mereka juga melakukan tugas akhir dan kerja praktek. Jadi ada cara mengkonversi kalau aktivitas itu dilakukan dalam bentuk magang, ada strategi konversinya. Gitu. Jadi nanti mungkin itu bagian satu sesi lah kita bahas nanti ya Pak. Ya, soalnya kami juga masih agak kebingungan mau memulai MBKM gitu. Iya, yang penting sekarang kita menyiapkan batang tubuhnya kurikulum terlebih dahulu. Iya. Kalau ini sudah oke, yang lain itu lebih mudah untuk kita akomodir, ya Pak ya. Baik, saya rasa cukup ya. Cukup kita pagi ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai berarti untuk hari ini ya Bu ya. Allah sudah selesai Pak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Lucy ya yang telah memberikan arahannya kepada kami terkait pengembangan kurikulum dan juga materi yang sangat super sekali. Semoga kita besok dapat melanjutkan kembali dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Marilah kita tutup acara data share pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Besok jam 8 ya Pak ya? Iya, siap Bu. Besok jam 8 kembali. Mudah-mudahan revisinya hari ini bisa dikerjakan dan kita lihat lagi besok. Siap, Insya Allah Bu. Amin. Baik Pak, mohon izin live ya. Iya Bu. Sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian satu universitas sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Semoga juga dapat menambah ilmu bersama. Semoga bisa dilihat di Fakultas Teknik. Untuk rekaman nanti menunggu ya. Saya tidak ke HP nih Pak, mau ke kampus ini. Hadi kau baru ketok kau. Dari tadi kemana cuma logo aja yang keluar. Bukan nunggu konsumsi dari tadi Pak Hadi. Nunggu konsumsi.